burung kanibal guys. Jadi ini saya bahas khusus untuk burung ini dulu ya. Ini burung kanibal paha. Jadi sebelum ke pembahasan mengenai solusi, kita cari penyebabnya dulu ya kan. Burung ini kanibal paha, kondisi kurus, dan burung ini enggak gacor ya. Terus diketemukan burung juga enggak tarung. Kemudian apa yang harus kita lakukan kepada burung yang kita enggak tahu karakternya ketika dalam kondisi dia sedang mengalami kanibal? Jadi yang pertama kita lakukan adalah pengkondisian. Pengkondisian itu yaitu mencukupi kebutuhan tubuhnya, mencukupi kebutuhan nutrisinya. Yang jelas kalau dari sejarahnya burung ini kan karena kondisi kurus, artinya kan dia tidak punya tenaga. Jadi intinya burung kanibal itu dia nggak punya tenaga guys ya. Mau burung itu kurus ataupun gemuk, burung itu nggak punya tenaga. Apalagi untuk burung kurus ya. Untuk burung kurus itu kan jelas dia kekurangan asupan, kekurangan nutrisi. Nah kalau burungnya gemuk tapi dalam kondisi kanibal, dia kurang tenaganya karena rawatannya yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, karena kalau saya sudah paham burung ini harus diapakan, ya, jadi untuk burung yang dalam kondisi kanibal tapi kurus, burung itu harus diberikan makanan sekuatnya dia makan, extra foodingnya, ya, sekuatnya dia makan. Jangkrik itu suapin aja sekuatnya dia makan. Terus kemudian kalau untuk kondisi kurus ini ya, terus kemudian karena saya sudah paham burung ini harus diapakan, jadi setelah makan jangkrik kenyang itu di tenggorokannya itu ada jangkriknya itu sampai kenyang. Dia nafsunya makan jangkrik itu sangat besar sampai jangkrik itu ada di tenggorokannya belum tercerna ya kan, saking besarnya nafsunya makan jangkrik karena dia sangat butuh gitu kan. Nah terus karena burung ini secara karakternya dia masuk dalam kategori burung tipe panas ya, jadi setelah makan jangkrik kenyang langsung saya semprot basah kuyup, tak mandikan, terus akhirnya dia mandi. Nah kenapa harus dimandikan setelah makan jangkrik kenyang? Karena secara dasar karakternya dia burung tipe panas ya. Kebutuhan aslinya burung ini pemakan kroto aslinya nih, dia pemakan kroto, makanya saya berikan kroto di situ 1 cepuk ya. Tapi karena burung ini tidak punya power sama sekali, makanya saya berikan jangkrik sekuatnya dulu untuk powernya, untuk mensuplai tenaganya. Nah nanti setelah dia mandi tubuhnya jadi dingin ya. Nah setelah itu dia akan makan kroto gitu guys ya. Ini untuk penanganan burung-burung yang dalam kondisi dia kurus, kanibal, dan tidak gacor, tidak bunyi. Bisa dilihat dari mana aja sih kita harus menangani burung kanibal itu kalau dalam kondisi kurus gitu kan. Nah kita lihat juga dari bulu-bulunya. Burungnya kurus, bulu-bulunya kusam, artinya yaitu tadi kebutuhan extra foodingnya tidak tercukupi, tidak tersuplai. Beda lagi nanti jika ketemu burung kurus tapi bulunya itu mengkilat, hitam mengkilat. Nah itu nanti beda lagi perawatannya ya. Caranya beda. Sama-sama diberikan jangkrik banyak tapi harus sambil dijemur kencang. Kalau kondisinya kurus, bulu mengkilat. Nah karena ini kondisinya kurus, bulu kusam, terus burung nggak bunyi juga. Nah itu caranya seperti ini ya.
jangkrik banyak, sekuatnya dia makan, kemudian dimandikan, terus disediakan kroto di situ. Nah, kalau kondisi burung itu gemuk dan bulunya mengkilat, itu caranya beda lagi. Caranya yaitu dengan di nol extra fooding, tanpa jangkrik, hanya main di penjemuran saja. Setiap hari rutin aja dijemur dan hariannya diablak. Terus pengganti dari jangkrik itu bisa kita berikan ulat Hongkong hanya sekitar 5-10 ekor. Itu pun pemberiannya sekali aja. Jadi tidak perlu dimandi-mandikan. Jadi caranya berbeda-beda ya. Jadi kalau kurus dalam kondisi seperti ini, seperti di kamera ini, burungnya harus makan kenyang plus mandi. Tidak boleh kena jemur-jemur. Kalau dia kurus, bulunya mengkilat, makan kenyang plus jemur. Kalau dia gemuk, bulunya mengkilat, di 0 EF dan rawatannya rawatan jemur. Boleh juga diberikan pengumbaran untuk yang burungnya gemuk dan bulu-bulunya mengkilat. Oke, mungkin salah satunya itu aja dulu, supaya teman-teman yang memiliki kasus sama tinggal dipilah yang mana sih, kan gitu. Biasanya kalau untuk yang kurus tapi bulunya mengkilat, burung itu tetap gacor, tapi selalu bermasalah, kanibal lah, ngelowo lah, kan gitu. Nah, kalau untuk yang gemuk dan bulunya mengkilat sama juga. Ada yang gacor, ada yang tidak bunyi sama sekali. Nah, gitu. Jadi, tapi tetap untuk perawatan tetap sesuai dengan yang saya sampaikan. Oke guys, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tangani di episode selanjutnya. Tapi ada lagi guys ya, burung yang kanibal. Ada salah satu lagi nih karakter ya, satu karakter. Ada satu karakter lagi, burung itu aslinya pemakan kroto guys ya, aslinya pemakan kroto. Sama juga kondisinya, kita perhatikan bulu-bulunya dia. Kalau bulu-bulunya kusam dan punya masalah kanibal ya, itu awal-awal kita tetap ke jangkrik dulu. Penanganannya sama seperti ini, tapi biasanya dia gemuk ya, ke jangkrik dulu. Setelah itu tetap kroto diberikan ready ya, setiap hari harus ada kroto ya. Cuman kalau yang khusus pemakan kroto murni, itu jangkriknya jangan banyak-banyak, cukup kasih 3 pagi aja. Cuma krotonya itu full, seharian full kasih kroto. Atau bisa dibantu dengan fur lele kalau ingin cepat, prosesnya cepat membaik. Oke guys, terima kasih, semoga bermanfaat. Oh ya, kalau untuk yang pemakan kroto tadi, kroto murni, itu kita harus melihat bulu-bulunya tadi. Kalau ternyata bulunya mengkilat dan dia kanibal ya, tapi dia nggak gacor, nah itu bisa pakai kroto. Hanya saja jangan pakai pemandian ya, jangan pakai pemandian. Hariannya cukup diablak, terus dijemur tipis-tipis saja. Tapi kalau bulu-bulunya kusam ya, dan burung itu nggak gacor, itu kombinasinya dengan pemandian. Oke.